Halo teman semua, bertemu lagi dengan Regimi Iresti dengan pembahasan kali ini mengenai ekolokasi yang dilakukan oleh beberapa jenis hewan agar mampu bertahan hidup. Semua hewan memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Semua hewan juga perlu memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan yang ada di alam bebas. Ekolokasi adalah salah satu kemampuan yang khusus dimiliki oleh beberapa hewan tertentu untuk menghadapi kehidupannya. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi mengeluarkan bunyi dan mendengarkan bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan pantulan bunyi tersebut, binatang itu bisa mengidentifikasi beberapa objek yang berada di sekitarnya. Ekolokasi juga bermanfaat untuk digunakan oleh binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana, berburu, atau menghindar dari predator barbar yang ingin memangsanya. Lalu, apa itu ekolokasi dan bagaimana cara kerjanya? Untuk mengetahui hal ini, mari simak penjelasannya. Cara kerja ekolokasi. Ekolokasi dapat terjadi karena adanya sumber-sumber yang menghasilkan gelombang suara dengan frekuensi yang melebihi 20.000 Hz, yaitu bunyi ultrasonik. Lalu, gelombang suara yang merambat melalui udara atau air akan mengenai suatu objek di sekitarnya dan memantul kembali. Hewan yang mengeluarkan bunyi ultrasonik tersebut kemudian akan merasakan durasi waktu yang memisahkan gema yang berurutan, serta akan mengetahui jarak dengan objek-objek yang sudah dikenal oleh gelombang tersebut. Semakin cepat gema diterima oleh kelelawar, maka jarak kelelawar dengan benda semakin dekat. Jika gema semakin lama diterima, maka jarak kelelawar dengan bendanya masih jauh. Sesimpel itu ya guys. Ketika objek bergerak, hewan tersebut juga mampu melakukan deteksi sesuai dengan suara yang dipantulkan. Oleh karena itu, mekanisme ekolokasi adalah salah satu cara satu hewan untuk berkelana, mencari mangsa, atau menghindar dari predator yang ingin memangsanya. Nah, sampai di sini, tentunya teman semua ingin mengetahui hewan apa saja yang memiliki kemampuan gokil ini. Yang pertama adalah kelelawar. Hewan ini merupakan hewan yang paling terkenal dengan kemampuannya dalam melakukan proses ekolokasi. Sebagai makhluk yang aktif di malam hari, kelelawar menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi objek di sekitarnya di kondisi malam hari yang gelap. Kelelawar juga menggunakan kemampuan ini untuk menjadi alat navigasi maupun alat untuk mencari mangsa. Gelombang ultrasonik yang dikeluarkan akan diterima kembali oleh kelelawar. Mereka akan mengetahui informasi mengenai ukuran, tekstur, jarak, serta arah dari mangsanya tersebut. Selanjutnya adalah ikan paus. Paus adalah salah satu makhluk laut yang memiliki kemampuan ekolokasi. Semakin dalam laut, maka akan semakin gelap juga pencahayaan yang ada. Oleh karena itu, paus mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi untuk mengidentifikasi objek di sekitarnya. Menariknya lagi guys, suara ultrasonik yang dirambatkan melalui air ternyata 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan suara yang merambat melalui udara.
Kok bisa ya guys? Padahal logikanya lebih cepat melalui udara seperti saat kita berteriak melalui udara daripada melalui air. Jadi gini guys, Paus mampu memfokuskan ekolokasi seperti pancaran sonar untuk melacak target yang bergerak dengan cukup cepat. Selain itu, Paus mampu memilih target tertentu dan melancarkan pada jarak yang bervariasi. Jadi, sonar bukanlah seperti suara yang kita teriakkan, dan ini memerlukan pembahasan yang lebih serius di lain waktu. Selanjutnya, ikan lumba-lumba. Hewan ini bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantong kecil yang berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantong ini, lumba-lumba mampu menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi tinggi. Kemudian, bunyi ini akan dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul setelah membentur suatu objek. Pantulan gelombang tersebut akan ditangkap bagian rahang bawahnya dan diteruskan ke telinga, lalu diterjemahkan oleh otak. Pantulan gelombang suara tersebut akan memberikan informasi rinci tentang jarak berbagai objek dari mereka, ukuran, serta pergerakannya. Dengan ekolokasi, lumba-lumba mampu mengetahui lokasi mangsanya. Nah, kalau hewan yang satu ini, pasti kalian sudah sering melihatnya, yaitu celurut. Celurut adalah hewan pemakan serangga yang memiliki tubuh kecil dan penampilannya mirip dengan mencit atau tikus. Hewan ini memiliki kemampuan ekolokasi karena kemampuan penglihatannya yang sangat buruk. Kemampuan ekolokasi digunakan oleh mereka untuk mengidentifikasi objek di sekitar makanan untuk mencari makanan dalam rangka bertahan hidup. Baiknya kalau ketemu hewan ini, biar saja ya guys, dan jangan dimatikan atau digiring saja keluar rumah bila berada di dalam rumah, karena hewan inilah yang memakan serangga berbahaya di sekitar kita. Oke lah guys, dari pembahasan di awal, maka dapat kita simpulkan bahwa ekolokasi adalah kemampuan untuk mengeluarkan bunyi dan menerima pantulan bunyi tersebut sebagai informasi mengenai objek yang berada di sekitarnya. Demikianlah pembahasan mengenai ekolokasi. Semoga menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih.